kedua apa lagi? Kullu man yaqtadi bihim falahu mislu ujurihim min ghairi an yankuso min ujurihim syai'un. Setiap orang yang ngikutin dengan mereka, kullu man yaqtadi bihim, ya, yang ngikutin nih, yang ngikuti mereka nih, ya, falahu mislu ujurihim min ghairi an yankuso ujurihim syai'un. Nah, inti kan duduk nih, kemudian ngikutin nih gerak-gerakan ulama, paham nggak? Paham nih ya? Dari Bangkis ngikutin, pokoknya mereka ngikutin sang ulama dari petua-petuahnya. Maka inti dapat pahalanya sama seperti pahala ulama itu mengerjakan, tanpa mengurangi daripada pahala ulama tersebut. Jadi ini ulama yang ngerjain kan pahalanya Masya Allah. Inti ngikutin beliau, paham nggak? Ngikutin beliau, mestinya pahalanya beda dong. Inti siapa? Tapi Allah kasih kemuliaan karena berkahnya inti duduk sama mereka. Paham ya? Kan beda amalan kita sama amalan ulama, beda gak? Beda, pahalanya beda. Tapi Allah yang muliakan, inti dapat pahala sama seperti pahalanya orang alim tersebut. Kenapa? Sebab duduk sama mereka tuh gari-gari duduk sama dia, duduk sama beliau-beliau. Kalau di rumah sih ya recian gitu ya. Tapi manakala kita duduk sama mereka, maka Allah kasih pahalanya sama semua tanpa mengurangi rasa orang ulama tersebut. Ya, tuh bayangin Allah pandang kalian jadi dimuliakan berkat sang ulama. Alhamdulillah. Yang ketiga, lau ghafara li wahid minhum yasfa'u lahu. Nih yang ketiga tuh. Jikalau diampunkan seseorang dari mereka, yasfa'u lahu, akan memberikan syafaat untuk orang tersebut. Nih di antara kita nih, kalau di antara kita ada yang diampunin Allah, artinya jadi ahli sorga. Ntar di hari kiamat, lo nih bisa kasih syafaat buat yang lain. Gimana guru inti? Gimana ulama? Maka inti berteman sama orang-orang baik. Teman inti itu bisa ngasih syafaat sama inti. Tapi inti main sama orang-orang bejat. Orang bejat itu akan nunjuk inti untuk bawa masuk ke neraka. Emang inti di dunia aja ketika digerbek polisi inti bilang-bilang, "No juga ikut no Pak. No ikut." Begitu kan ya? Ngembet. Di akhirat ntar begitu. Lah kata malaikat, kata dia nih, "Malaikat jangan seret saya dong ke neraka." Dulu waktu minum-minum dia ngikut. Tunjuk lu. Tunjuk. Paham nggak? Saya nggak sholat, dia ada, dia sih sholat, tapi nggak suruh saya sholat, ditunjuk. Lu kenapa nggak bilangin dulu kalau sholat itu wajib? Ini gue mau masuk neraka, enak banget. Lu kan gara-gara lu kan ngumpul sama gue, ngapain lu nggak bilangin gue? Bisa digituin ntar. Tapi ngumpul sama orang baik, ente ditunjuk, disapaatin sama dia. Ya Allah, ampunin si fulan ya Allah. Dia duduk sampingannya ya Allah. Ente orang baik nih, ceritanya ahli sorga. Ente tunjuk. Nih Irwan ya Allah, masukin, kata si Boni nih. Walaupun duduk sampingannya tidur. Walaupun kalau makan paling banyak, tetap ditunjuk. Jadi ada orang yang diampunin di majelis itu, maka insya Allah dikenalin, dia akan beri syafaat pada orang tersebut. Waduh, makanya ngumpul sama orang-orang baik. Kita ini bukan orang baik, kayaknya jauh dari masuk surga. Mudah-mudahan ada yang tolong kita. Itu apa namanya? Ngotorin diri kita, apa namanya? Udah paling rendahnya. Tapi kalau memang kita ahli surga, kita bakal bisa kasih syafaat teman-teman. Nih aneh kasih tahu nih, orang yang duduk sama aneh, kalau Allah ridho sama aneh kumpul sama enjit-enjit aneh ngumpul sama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bener nih, kalau aneh nih ahli sorga, tahu gak? Kalau ahli sorga ngumpul sama enjit-enjit aneh, masuk ke sorga, gak bakalan murid-murid aneh tinggalin. Paham gak lo? Kalau lu udah pinggir neraka, gue jorokin. Maksud gue tarik gitu. Gak bakalan ditinggalin. Aneh yakin itu aneh yang kotor nih. Paham gak? Aneh yang kotor. Gimana aulia, gimana guru-guru kita? Mustahil pecinta-pecintanya dilupa. Mustahil, mereka orang-orang suci. Kita nih yang kotor, yang suka masih dengkian. Gak bakal lupakan orang-orang yang berbuat baik sama kita. Apalagi Masya Allah, makanya ada kaitannya terus. Dia ngajak dia ngajak sampai ke kita ngajak orang lagi terus. Inti bisa bawa ajak orang yang dicintai, termasuk istri, anak inti dan siapa? Ibu bapak inti. Paham ya? Apa yang nggak enak ini, Masya Allah. Yang keberapa itu sekarang? Yang keempat.